Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib, halaman 20, baris kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah, depannya wasunanuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuhu, sunnah-sunnahnya mandi. Sunan jamak dari sunnah. Wasunanuhu, sunnah-sunnah mandi. Yaitu maksudnya hu adalah al-ghusli, mandi. Jadi sunnah-sunnah mandi itu khamsatu asya'a. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Sunnah-sunnah mandi itu ada 5 perkara. At-tasmiyatu, membaca bismillah. Boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh bismillah. Itu namanya tasmiyah. Jadi tasmiyah itu boleh bismillah saja, boleh bismillahirrahmanirrahim. Kalau basmalah harus lengkap sampai bismillahirrahmanirrahim, itu namanya basmalah. At-tasmiyatu, membaca bismillah. Wal wudu'u, berwudu. Kamilan, dengan sempurna. Jadi al wudu'u wudu'an kamilan. Al wudu'u wudu'an kamilan. Wudu dengan wudu yang sempurna. Qablahu, sebelum mandi. Jadi sebelum mandi disunahkan berwudu dengan wudu yang sempurna dulu. Jadi tidak punya hadas kecil tapi hadas besarnya masih, itu memungkinkan. Jadi kita wudu sebelum mandi itu hukumnya sunnah, sebelum mandi wajib. Wa yanwi, dan niat, bihi, dengan wudu. Siapa yang niat? Al-muhtasilu, orang yang mandi. Sunnatal ghusli, melaksanakan sunnah mandi. In tajarradat, jika tidak ada, jika sunyi. Janabatuhu, janabahnya, hadas besarnya. Anil hadasil asghori, dari hadas kecil. Jadi dia wudunya belum batal tapi mau mandi, lalu dia berwudu. Nah, lalu dia berwudu, niatnya adalah niat melaksanakan sunnah mandi. Jadi dia mau mandi besar, tetapi dia mau mandi besar tapi hadas kecilnya sudah hilang. Hadas kecilnya masih ada. Wudu masih punya wudu, hadas kecilnya. Iya, jadi dia masih punya wudu, tidak punya hadas kecil, maka niatnya niat sunnah mandi. Maka niatnya niat melaksanakan sunnah mandi. Wa illa, nah ini illa yang bukan kecuali, asalnya inla. Wa illa, dan jika tidak. Wa illa, dan jika tidak tajarrodat, ya tidak sunyi. Nawa maka niat, bihi, dengan wudu, al asghara, menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau dia berhadas kecil, tidak punya wudu, maka niatnya biasa, nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhu ta'ala, itu pun sunnah. Kalau dia punya wudu, tetap sunnah wudu, tetap sunnah berwudu juga, niatnya melaksanakan sunnah mandi. Jadi dia punya wudu, mau mandi besar, nah dia wudu, nah niatnya melaksanakan sunnah mandi. Tapi kalau dia punya wudu, kalau dia tidak punya wudu, artinya wudunya juga sudah batal, maka dia
niatnya menghilangkan hadas kecil, begitu. Ya, yang penting kita berwudu udah berarti melaksanakan sunnah mandi. Wa imrarul yadi, menjalankan tangan. Ya, tangannya ke seluruh tubuh, menjalankan tangan. Ala ma wasolat ilaihi minal jasadi, alama kepada apa-apa, wasolat yang sampai, yang tangan itu sampai, minal jasadi berupa tubuh, berupa kulit atau berupa tubuh. Jadi tangan itu diratakan, dijalankan sambil digosok-gosok, itu namanya melaksanakan sunnah mandi. Yang wajibnya itu airnya sampai, tapi kalau sambil menggosok dengan tangan itu hukumnya sunnah. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan, an hadzal imrori, dengan jalannya ini, dengan menjalankan ini, biddalki, biddalki dengan menggosok, biddalki dengan menggosok. Jadi imror sama dengan ad-dalki, artinya menjalankan tangan, artinya menggosok tangan ke tubuh. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan, an hadzal imrori, dengan menjalankannya ini, biddalki dengan menggosok. Jadi yang dimaksud dengan menjalankan tangan adalah menggosok tangan ke tubuh ketika mandi, itu hukumnya sunnah. Wal mualatu, dan berkesinambungan. Wal mualatu, dan berkesinambungan, artinya mandinya itu utuh satu kali mandi. Kalau mandinya dibagi-bagi, pertama kepala dulu, terus dia keluar, kepalanya udah kering, kemudian dia ada keperluan, kemudian dia masuk lagi mandi, meneruskan bagian berikutnya, itu namanya tidak mualah. Tapi boleh, misalkan palanya dulu keramas sampai kepala selesai, lalu dia keluar karena ada keperluan, kemudian dia nerusin mandi tapi udah kering, itu tetap boleh, itu tetap boleh. Niat nerusin aja, saya niat meneruskan mandi, nah itu hukumnya boleh. Nah itu namanya tidak mualah. Jadi mualah itu berkesinambungan. Iya. Wasabaqo, dan telah lewat, telah berlalu. Maknaha, makna mualah. Makna mualah itu sudah dijelaskan fil wudu'i, di dalam penjelasan wudu. Jadi mualah itu sudah dijelaskan di dalam bab wudu. Jadi di sini tidak ada keterangan lebih jauh tentang mualah. Wasabaqo, dan telah lewat, telah berlalu. Maknaha, makna mualah, arti mualah fil wudu'i, di dalam bab menerangkan wudu. Selanjutnya wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Nah ini yang susah. Min shiqqaihi, min shiqqaihi, dari belahan orang yang mandi, dari belahan orang yang mandi. Alal yusra, atas yang kiri. Jadi seolah-olah tubuh ini terbagi dua. Lalu yang kita basuh itu yang kanan dulu, yang kanan selesai baru yang kiri. Nah ini susah, tapi itu sunnah kalau mau dijalankan. Ya, kalau kita yang penting udah air ke seluruh tubuh, udah yang penting sah begitu. Tapi kalau mau melaksanakan sunnahnya juga lebih afdol, yaitu bagian kanan dulu baru bagian yang kiri. Ya, jadi wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, min shiqqaihi, dari belahan, dua belahan orang yang mandi, alal yusra, atas yang kiri, atas bagian yang kiri. Wa baqiya, dan tetap, min sunanil husli, dari sunnah-sunnah mandi, umurun, perkara, mazkuratun, yang disebut, fil mabsutati, di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Jadi masih tersisa, masih ada sunnah-sunnah mandi lagi
tapi nggak dijelaskan di dalam matan takrib. Jadi pensarahnya memberitahu ada sunnah-sunnah mandi lagi yang tidak dijelaskan di dalam kitab matan takrib ini. Jadi adanya fil mabsutoti di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Al mabsutoti bahasa yang sering kita dengar juga al mualati, al mualat. Jadi al mabsutot dengan al mualat itu sama. Wa baqiya dan tetap atau masih ada min sunanil ghusli dari sunnah-sunnah mandi, umurun perkara-perkara mazkuratun yang disebut fil mabsutoti di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Minha di antaranya maksudnya umurun mazkuratun. Minha di antaranya adalah at-taslisu menigakalikan, at-taslisu menigakalikan basuhan. Jadi basuhannya 3 kali itu hukumnya sunnah. Wa tahlilu sya'ri dan menyela-nyela rambut. Menyela-nyela rambut maksudnya rambut itu digosok-gosok dengan jari-jari tangan. Jadi menyela-nyela rambut, menggosok rambut dengan jari-jari tangan itu namanya tahlilus sya'ri, itu juga hukumnya sunnah. Demikian pembahasan kitab Fathul Qorib kali ini.